Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Masya Allah. Di hari yang luar biasa, di sore yang cerah penuh berkah. Alhamdulillah ya Nda. Allah izinkan saya Bunda Dani dan aku Bonbon, kami dari PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, insya Allah akan kembali menemani teman-teman semua, anak solih dan solihah. Iya, Masya Allah, dalam sebuah kisah yang luar biasa, kisah yang penuh dengan ibroh teman-teman. Iya, Masya Allah. Namun sebelumnya Bunda mau bertanya dulu ini, teman-teman siap? Apakah hari ini sudah bersyukur kepada Allah? Pastinya sudah dong. Iya, kenapa kok sudah? Soalnya setiap bangun tidur baca hamdalah. Masya Allah, betul. Setiap selesai makan baca hamdalah. Iya, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang belum, ayo sama-sama Bunda bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Bonbon nggak bisa ngomong. Iya, aku nggak bisa ngomong. Suaranya kenapa? Aku jadi pelan suaranya. Kok jadi pelan? Soalnya aku ingin bersyukur dengan khusyuk. Masya Allah, kalau khusyuk bukan suaranya dipelankan. Alhamdulillah, bukan begitu, tapi dengan hati ya teman-teman. Bersyukurnya dengan hati. Oh lah gitu ta. Nggak bikin khusyuk itu ngomongnya bisik-bisik. Alhamdulillah, bukan begitu. Ayo bersama-sama dengan Bunda bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, hari ini sudah Allah beri nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak bisa dihitung. Iya, Masya Allah. Di antaranya yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu. Iya, betul sekali, dua nikmat yang kata Rasulullah manusia sering lupa, dan nikmat ini tidak bisa diulangi. Nikmat sehat, iya. Nikmat waktu, iya. Waktunya kenapa? Waktunya yang berkah. Contohnya sehari-hari ini teman-teman menghabiskan waktunya dengan belajar bersama-sama, membuka lembaran-lembaran perjalanan para anbiya untuk belajar, mencontoh perilaku mereka, menjadikan mereka trendsetter hidup kita. Masya Allah, trendsetter hidup kita katanya Bonbon. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Betul sekali, yang penyayang, yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang maha tahu dan diberitahu, iya, tanpa diberitahu. Masya Allah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, idola Bunda, idolaku juga, idola kita semua. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang ikuti sunnahnya. Betul sekali, Masya Allah. Dengan senantiasa membaca sholawat. Iya, betul sekali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini, sore hari ini, masih ingatkah teman-teman kisah yang Bunda sampaikan beberapa waktu? Ya, sampai ngomongnya becodot kabeh. Namanya juga manusia ya teman-temannya, tempat salah dan khilaf. Ngeles Bunda. Ngeles katanya Bonbonnya. Bunda berkisah tentang seorang nabi yang luar biasa. Nabi yang apa ayo? Oh, Bunda aku yo lali. Karena itu teman-teman sedikit murojaah ya tentang nabi yang satu ini yang sebelumnya sudah Bunda ceritakan. Namanya adalah Nuh bin Lamik bin Mutawassilak bin atau Matusalik bin Idris. Oh iya, nabi itu Nabi Nuh alaihissalam, keturunannya Nabi Idris, betul. Jadi
Nabi Nuh ini keturunannya dari Nabi Idris ya teman-teman. Masya Allah, kemarin sudah Bunda ceritakan bagaimana Nabi Nuh ini Allah utus ke sebuah kaum yang bernama, ya masih ingat, kaumnya itu bernama kaum, lupa Anda. Kaumnya bernama Bani Rasib. Oh iya, Bani Rasib, iya, Masya Allah. Karena teman-teman ternyata Bani Rasib ini sudah melakukan sebuah kesalahan, kesesatan. Soalnya mereka itu menyembah berhala, betul, mereka itu menyembah berhala. Tetapi masih ingat kan kenapa mereka itu menyembah berhala? Soalnya disesat oleh setan. Iya, Masya Allah, masih ingat ya, ada 5 orang yang alim, yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang baik, yang jadi panutan. Iya betul, 5 orang ini teman-teman adalah orang baik, orang solih. Namanya adalah Wat, Suwa. Kenapa dah? Bunda ini ya, kalau berbicara tentang orang-orang solih, orang-orang terdahulu itu jadinya agak melu. Mesti ya Bunda nangisan. Gitu ya Bunda, teman-teman ya. Kelima orang soleh ini teman-teman tadi bernama Wat, Suwa, Yakut, Ya'ud, dan Nasr. Adalah orang-orang yang mereka hormati. Bani Rasib ini sangat menghormati kelima orang ini. Sampai kemudian 5 orang ini meninggal. Iya, meninggal dunia. Wafat, iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul sekali. Saking sayangnya mereka, saking kehilangannya mereka bersedih larut sampai kemudian kesedihan mereka itu dimanfaatkan oleh iblis yang menyuruh mereka, sebenarnya itu awalnya menyuruh mereka untuk membuat patung sebagai penghormatan untuk mengingat jasa-jasa dari kelima orang solih ini. Tapi ibu muslihat, nah betul sekali, halus sekali iblis ini ya teman-teman untuk menyesatkan akidah mereka. Awalnya disuruh menghormati, lama-lama disuruh menyembah. Maka jadilah Bani Rasib ini adalah kaum yang menyembah berhala. Nah, Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan kembali akidah mereka. Tapi ternyata teman-teman, Bani Rasib itu menentang, iya, sombong, iya, nggak mau menerima ajakan Nabi Nuh. Betul sekali, sombong mereka tuh. Itu sifat yang baik apa yang buruk ya teman-teman? Buruk lah. Boleh ditiru nggak? Ya jelas nggak boleh. Ya gini, kalau buruk ya teman-temannya nggak boleh ditiru ya. Nah, dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun, Nabi Nuh itu mendakwai mereka, memberi penjelasan tentang keesaan Allah, tentang bukti-bukti kebesaran Allah. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah, tidak ada sekutunya. Tapi mereka menentang, mereka tidak mau menerima. Sampai tidak terasa beratus-ratus tahun Nabi Nuh mendakwai mereka. Panjang ya ada umurnya, betul. 950 tahun Nabi Nuh mendakwai mereka. Tapi menurut Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, pengikut Nabi Nuh itu hanya 80 orang. Sementara menurut Al-Ahbar, pengikut Nabi Nuh sebanyak 92 pengikut. Wallahu a'lam bishawab. Paling tidak kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman, selama 950 tahun, bukan waktu yang pendek, itu hanya kurang dari 100 orang pengikutnya Nabi Nuh. Dan itu dari golongan orang-orang yang miskin, betul. Dari golongan orang-orang miskin, dari golongan budak, dari golongan orang-orang yang rendah, bukan bangsawan, bukan penguasa, bukan orang kaya. Sehingga kaumnya Nabi Nuh terpecah menjadi 2. Oh iya, jadi 2 ya Anda. Iya, 1 pengikutnya Nabi Nuh, yaitu orang-orang yang tidak punya, miskin, tidak punya kedudukan, budak. Dan yang golongan kedua ini adalah golongan yang menentang ajaran Nabi Nuh. Berasal dari orang-orang yang kaya, pengusaha, betul, pengusaha kaya-kaya, pejabat, iya, penguasa, iya betul. Nah teman-teman,
Nabi Nuh itu Masya Allah, kemarin Bunda mau menyudahi itu kisahnya. Itu bertanya sama Bon. Loh, tanya aku tak? Iya gitu loh. Bunda kan bertanya, Bon. Iya, tanya apa? Kira-kira setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tapi Bani Rasim itu menentang, tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh. Kira-kira Nabi Nuh itu putus asa apa enggak ya, Bon? Ya enggak, Anda. Oh, namanya Nabi. Masya Allah. Nabi itu sabar. Iya, Masya Allah. Tidak menyerah loh teman-teman. Tidak putus asa. Masih terus mendakwahi mereka. Sampai akhirnya orang-orang ini merasa Nabi Nuh ini kok enggak jera-jera ya, sudah diolok-olok, sudah dikata-katain sama orang-orang Bani Rasim. Ternyata masih tetap berdakwah teman-teman. Ya kan, gak putus asa teman-teman Nabi Nuh itu. Soalnya kalau Nabi itu mesti sabar. Iya sabar Nabi itu, dan teman-teman juga harus meniru sifat baik dari Nabi Nuh alaihissalam. Penyabar, gak boleh marahan, gak boleh ngamuan, iya, apalagi gondoan. Iya betul sekali, Masya Allah, luar biasa Bon. Aku gitu loh, Masya Allah, gak boleh sombong. Iya, aku gak sombong, ya Allah, Alhamdulillah. Nah teman-teman, Allah sudah menyiapkan azab bagi orang-orang yang menentang Allah. Allah sudah menyiapkan adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang menentang utusannya untuk menyampaikan risalah. Begitu pula dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan itu kepada kaumnya. Wahai kaumku, sadarlah engkau. Sembahlah Allah. Terimalah risalah yang aku bawa. Kalau kau terus menentang, kalau kau terus menyembah berhala itu, Allah akan mendatangkan adab yang sangat pedih. Terus mereka terima. Hei Nuh, apakah kau tidak bosan menyampaikan itu pada kami? Kalau memang begitu, cepat datangkanlah azab yang kau katakan itu. Hah? Kok gitu? Ya aku kaget. Hah? Gitu kaget. Kenapa? Cek berani nih mereka menentang. Iya. Mereka tuh sombong kan, seperti yang Bunda sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sombong, mereka tuh tidak takut. Padahal adab Allah sudah sampaikan amat pedih, tapi mereka nggak takut, mereka menentang. Loh, mereka itu gak ngerti, gak ngerti mereka itu ya teman-teman. Itulah ya orang-orang yang Allah beri akal sehat, tapi tidak dipergunakan. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, mereka hanya mengikuti ajaran nenek-nenek moyang mereka yang sebenarnya ajaran itu sesat. Sudah diluruskan oleh Nabi Nuh, tapi tetap mereka tidak mau. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Membuat kapal, enggak betul. Apakah Nabi Nuh itu seorang arsitek? Arsitek itu perancang bangunan. Oh, seorang teknik. Iya, seorang teknik ya, yang ahli pembuat kapal. Bukan teman-teman, Nabi Nuh tidak punya kemampuan untuk membuat kapal. Loh, tapi kenapa kok Allah menyuruh membuat kapal? Ya karena Allah lah yang akan membimbing Nabi Nuh dengan wahyunya dalam pembuatan kapal ini. Masya Allah, luar biasa, di backup oleh wahyu ya, betul. Jadi Nabi Nuh belum pernah belajar cara membuat kapal, teman-teman. Dulu itu belum ada kapal, Nabi Nuh lah yang pertama kali membuat kapal itu. Nah, kok bisa gitu ya katanya? Iya, aku ya heran kok bisa. Bisa, karena Allah lah yang membimbing, yang menuntun Nabi Nuh ini dengan wahyu cara membuat kapalnya. Jadi kemudian Nabi Nuh itu memanggil seluruh pengikutnya untuk membuat kapal di sebuah bukit. Loh, kok bikin kapal di atas bukit dah? Iya, kenapa ya teman-teman? Bikin kapal kok di atas bukit ya? Lah, malah bertanya. Teman-teman ada yang ingin tahu, kenapa sih Nabi Nuh bikin kapalnya kok di atas bukit?
Lah iya, kok bikin kapal di atas bukit ya? Iya, kenapa ya teman-teman? Mau tahu jawabannya? Iya, teman-teman aku juga ingin tahu jawabannya. Tapi sabar dulu, karena ada yang mau lewat berikut ini. Dipersilahkan. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu fikum, teman-temanku yang soli dan solihah, anak Indonesia hebat, Masya Allah, Alhamdulillah, masih tetap setia mendengarkan kisah yang ditayangkan, iya, di medsos ya, metodenya Suara Gresik FM, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan apakah teman-teman sudah siap mendengarkan kisah selanjutnya? Siap dong, kan penasaran. Iya, penasaran, sebuah pertanyaan yang bagus teman-teman. Kenapa Nabi Nuh membuat kapalnya di atas bukit ya? Ayo, kenapa Anda? Yang pertama, malah nyanyi. Gitu ya, malah nyanyi. Yang pertama adalah karena Nabi Nuh ingin konsentrasi, ingin fokus dalam membuat kapal ini supaya tidak ada gangguan-gangguan dari orang-orang Bani Rasib. Oh iya, Bani Rasib itu teman-teman resek. Resek itu apa? Gak baik gitu lah sifatnya, mesti ngolok-ngolokin, mentertawakan. Iya, makanya kemudian Nabi Nuh itu membikinnya jauh dari pemukiman mereka supaya menghindari Bani Rasib ini, supaya tidak mengejek-ejek, supaya Nabi Nuh itu fokus dalam pembuatan kapal. Yang kedua adalah apa? Ya itu, aku nunggu jawabannya dah. Yang kedua itu teman-teman, kalau di atas bukit kan otomatis pohon-pohonnya banyak. Nah, jadinya pembuatan kapal itu efisien gitu ya, jadi bahannya di situ, dibuat di situ gitu ya, jadi nggak pakai sesuatu yang sekiranya merepotkan kaumnya Nabi Nuh untuk mengangkat pohon, kemudian balik lagi ke tempatnya, pohonnya itu ditebang terus diangkat-angkat begitu. Walah, ben gampang gitu tak? Iya, biar dekat dengan sumber bahannya itu, maka kemudian gergajilah pohon-pohon di bukit itu, ditebang, kemudian dibikinlah perahu. Tapi kenapa Anda? Ternyata teman-teman Bani Rasib ini masih saja tahu kalau Nabi Nuh di atas bukit itu membuat perahu. Lah, kaget Bunda. Iya, aku ya kaget. Seperti biasa, mereka mengejek-ejek, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Hei Nuh, aku itu gak habis pikir ya sama kamu. Kamu kemarin kan mengatakan kalau kamu itu utusan Tuhan. Tapi kenapa sekarang beralih jadi tukang kayu ya? Apakah kamu sudah tidak laku jadi utusan Tuhan? Ya Allah, masa kayak gitu ngolokin utusan Allah seperti itu? Ya, mereka itu memang seperti itu. Syirik. Mereka itu suka menyakiti orang lain. Naudzubillah, iya, jangan sampai ya teman-temannya. Mereka itu memang sifatnya seperti itu. Yang lain juga menimpali, malah tertawa-tawa. Nuh, kok ini aneh-aneh saja. Masa membuat kapal di atas bukit? Memang apakah kapal itu nanti akan ditarik oleh sapi? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang akan menarik kapal itu? Dah, mereka jahat banget ya. Iya, yang lain juga nggak mau kalah. Mereka mengolok-olok Nuh. Nuh sekarang gila, Nuh sudah gila.
Teman-teman, lihat, sekarang Nuh sudah gila, masa membuat kapal di atas bukit. Mereka ngolok-ngolokin mereka, itu memang jahat teman-teman. Tapi Nabi Nuh itu Masya Allah sabar, tidak menghiraukan ejekan mereka. Bahkan Nabi Nuh mempersilahkan mereka, silahkan kalian sekarang mengejek, kelak kalian akan tahu dan menyesal bahwa azab Allah akan datang kepada kalian. Saat itulah kalian akan menyesal. Nuh, kau ini lucu. Dari dulu kan kamu mengatakan Tuhanmu itu akan mengadab kami. Mana, ayo datangkan. Mereka menentang. Bukan hanya menentang Nabi Nuh, tapi juga menentang Allah. Betul sekali. Maka kemudian ketika suatu hari Allah sudah memberikan tanda-tanda kepada Nabi Nuh, sudah memberikan tanda ketika azab itu akan diturunkan, maka Nabi Nuh kemudian Allah suruh untuk mengajak seluruh pengikutnya naik ke atas kapal. Nabi Nuh juga diperintahkan untuk membawa binatang-binatang itu sepasang demi sepasang. Oh, maksudnya misalnya ayam jantan sama ayam betina, betul sekali. Kucing, iya, kucing jantan dan kucing betina, iya begitu. Terus kuda laki-laki dan perempuan, iya, kuda laki-laki dan perempuan, kuda jantan dan kuda betina. Lah iya ndak gitu, iya betul. Harimau juga gitu, harimau jantan dan betina, semuanya sepasang-sepasang. Dibawa di atas kapal, iya, dibawa di atas kapal semuanya. Dan ketika tanda-tanda itu sudah datang, ketika air sudah keluar dari tungku-tungku rumah mereka, air dari dalam tanah memancar ke atas, sementara langit juga menurunkan air yang sangat deras. Ya Allah, airnya ikut turun dari atas dan keluar dari bawah. Iya betul. Loh ya banyak dah, makanya banyak. Dari bawah teman-teman keluar air ini memancar. Dari langit turun hujan yang sangat deras. Kemudian ketika Nabi Nuh sudah melihat pengikutnya masuk semua, binatang-binatang masuk semua, Nabi Nuh melihat kaumnya kocar-kacir yang tidak ikut ke dalam kapal itu. Nabi Nuh sebenarnya bersedih melihat kaumnya yang membangkang seperti itu, tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Sedih sebenarnya hati Nabi Nuh itu melihat kaumnya seperti itu. Kesedihan itu pula sebelum Nabi Nuh membuat kapal itu dijawab oleh Allah bahwa Nabi Nuh tidak perlu bersedih. Karena memang orang-orang itu orang-orang yang memang tidak bisa menerima ajakan dari Nabi Nuh. Allah menghibur nabinya. Oh, sebelum membuat kapal dah. Iya, sebelumnya itu sudah Allah hibur. Nggak usah bersedih. Memang Bani Rasib ini bani yang menentang, tidak mau menerima ajakannya Nabi Nuh. Makanya itu Nabi Nuh ketika sedih itu dihibur oleh Allah. Nabi Nuh kemudian berdoa, teman-teman. Saat durungnya membuat kapal, iya itu sebelumnya ya. Bunda tadi agak lupa menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa dalam menyayangi utusannya, menyampaikan kepada utusannya untuk tidak perlu bersedih, menyampaikan kabar bahwa memang kaumnya Bani Rasib itu adalah kaum yang zalim, kaum yang memang sesat. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah azab bagi mereka, hancurkanlah mereka, musnahkanlah mereka di atas bumi. Jangan sampai engkau tinggalkan satu orang pun dari mereka. Sebab mereka kalau tertinggal hidup di bumi, mereka akan melahirkan anak-anak yang sesat juga. Maka kemudian itulah akhirnya doanya Nabi Nuh Allah kabulkan. Terus Nabi Nuh disuruh membuat kapal. Iya. Jadinya doa ya teman-teman. Doa itu adalah senjatanya kaum muslim.
Muslimin itu senjatanya doa, bukan pedang. Maksudnya itu doa itu senjata dalam mengatasi semua masalah, Bon. Kalau pedang buat berperang dong, beda ya. Dalam istilah ini teman-teman, doa adalah senjata itu bukan seperti yang Bon sampaikan secara bentuk seperti pedang, bukan. Tapi doa inilah sesuatu andalan, sesuatu jalan bagi orang muslim untuk tersambung kepada Tuhannya dalam mengatasi segala apapun, segala masalah, betul. Karena doanya Nabi Nuh ini Allah kemudian mengabulkan. Masya Allah. Jadi teman-teman nggak boleh malas berdoa ya. Iya teman-teman, harus rajin berdoa loh. Iya. Seperti teman-teman misalnya mau ujian, berdoa sama Allah. Karena itu senjatanya kita. Minta pertolongan Allah, tapi tetap dengan ikhtiar belajar loh ya. Iya ya teman-teman, belajar lah. Jadi kalau misalnya sedih, berdoa sama Allah supaya Allah angkat kesedihannya. Kalau sedang sakit, ya berdoa dah. Betul, berdoa kepada Allah supaya Allah angkat sakitnya. Begitu pula dengan Nabi Nuh ketika sedih, melihat Bani Rasib seperti itu, berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan mereka semua. Karena mereka itu orang-orang yang sesat, yang kelak pun kalau mereka akan melahirkan anak-anak menjadi anak-anak yang sesat, yang menentang sama Allah. Allah kabulkan doanya Nabi Nuh. Allah kemudian membimbing Nabi Nuh dengan wahyunya untuk membuat kapal, dan sampai kemudian azab itu turun, tanda-tanda sudah ada, air mulai memancar dari bawah, air mulai turun dari langit, air di mana-mana. Nabi Nuh kembali sedih teman-teman, bukan sedih karena apa, tapi sedih kenapa sih kaumnya itu bandel banget gitu ya. Sudah dinasehati, sudah diajak pelan-pelan, bahkan bertahun-tahun lamanya, beratus-ratus tahun lamanya, nggak mau. Iya nggak mau, bandel gitu. Maka teman-teman nggak boleh jadi anak yang bandel. Enggak lah, kalau anak-anak yang di rumah itu pasti anak-anak solih dan solihah, betul. Pasti nurut sama orang tuanya, betul ya. Kemudian air semakin meluap teman-teman, semakin meninggi. Dan Nabi Nuh melihat Bani Rasib berenang-renang di lautan air bah itu. Tapi ada sesuatu yang membuat Nabi Nuh ini terperanjat. Wah, ngaget. Kan kaget. Iya, Nabi Nuh itu tertujulah penglihatannya pada seseorang. Siapa itu Anda? Nabi Nuh berkata kepada orang itu, siapa Anda? Iya, didengarkan dulu ceritanya. Loh ya, aku juga kepo. Dia ternyata adalah putranya Nabi Nuh. Loh, putranya gak mau ikut Nabi Nuh? Enggak mau teman-teman. Istrinya Nabi Nuh dan satu putranya Nabi Nuh tidak mau mengikuti Nabi Nuh, tidak mau menerima risalah Nabi Nuh. Loh alah, kok gitu sih? Iya, jadi istrinya Nabi Nuh dan putranya satu itu mereka lebih suka bersama dengan orang-orang kafir itu. Bahkan ketika sama Nabi Nuh diminta untuk masuk ke dalam kapal, mereka tidak mau. Lah ya tenggelam dah. Iya, mereka berenang-renang. Dan di antara mereka itu Nabi Nuh melihat ada putranya. Maka kemudian Nabi Nuh berteriak dari atas kapalnya, Kan'an anakku, naiklah ke atas perahu nak. Kan'an, ikutlah ayah nak, ikutlah ayah naik ke atas perahu nak. Tangannya Nabi Nuh meraba, bukan meraba ya, apa yang namanya menarik-narik gitu ya, supaya anaknya itu mau naik ke atas kapal gitu. Tapi anaknya nggak mau. Tidak ayah, aku tidak akan ikut denganmu. Aku akan berlindung ke atas gunung yang tidak akan tersentuh oleh air. Kan'an, percayalah kepada ayah nak. Kan'an, ikutlah ayah, sembahlah Allah. Tidak ada yang bisa menolongmu kecuali Allah nak. Kan'an, dengarkan ayah nak. Naiklah ke atas perahu bersama ayah nak. Tidak ayah, aku tidak akan ikut bersamamu. Nabi Nuh begitu sedih. Putranya ternyata lebih memilih berenang di lautan air bah itu. Sampai kemudian
Air semakin meninggi, hujan semakin deras. Air dari bawah tanah terus memancar. Nabi Nuh kemudian sudah tidak melihat lagi putranya. Loh, benar-benar tenggelam. Iya. Dicari oleh Nabi Nuh, sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang selamat dari azab Allah, air bah yang Allah turunkan kepada Bani Rasib. Semuanya tenggelam, termasuk istrinya dan putranya Nabi Nuh. Iya, sependah tadi jenengan tenggelam, Allah tenggelamkan. Nabi Nuh terus terang teman-teman sebagai manusia, Nabi Nuh itu sepertinya ada ikatan kan dengan putranya. Sedihlah, namanya juga seorang ayah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, sedih karena putranya yang ada ikatan darah dengan Nabi Nuh itu tenggelam. Tapi Allah kemudian mengingatkan Nabi Nuh bahwa dia bukanlah anak yang baik. Walaupun ada ikatan darah, tapi dia adalah anak yang menentang Allah dan menentang utusan Allah, menentang ayahnya. Jadi bukan anak yang baik. Maka kemudian Nabi Nuh menyadari kesalahannya, Nabi memohon ampunan kepada Allah. Ya soalnya tanda, kenapa? Seorang ayah itu ya mesti sedih. Kalau lihat anaknya gak nurut, iya. Tapi, iya kenapa? Ya memang menentang Allah ya kudu ditenggelamkan. Iya, karena memang itulah azab bagi orang yang menentang Allah. Na'udzubillah tuh mana na'udzubillah. Berhari-hari teman-teman, Nabi Nuh itu berlayar di atas kapal. Berlayar tidak tahu sampai kapan. Sampai kemudian Allah menghentikan air yang memancar dari dalam bumi, dan Allah juga menghentikan air yang turun dari atas langit. Sudah gak hujan lagi, sudah gak hujan lagi. Air kemudian diserap oleh tanah dan banjir itu kemudian sudah surut. Kapal Nabi Nuh bersandar di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Bukit Judi, iya Bukit Judi. Semua pengikut Nabi Nuh bersyukur karena telah Allah selamatkan dari air bah, banjir bandang yang begitu besar yang telah menenggelamkan semua kaum Bani Rasib yang kafir. Mereka bersyukur kepada Allah. Mereka turun ke bumi. Mereka dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, akhirnya Allah selamatkan dan memulai hidup baru. Kok nangis dah? Itulah pertolongan Allah ya teman-teman. Allah zat yang maha memberi hidup dan mati. Dan Allah memberi kesempatan hidup bagi orang-orang yang beriman tinggal di sebuah daerah yang begitu subur, sampai kemudian Nabi Nuh di sana dan kaumnya menyebar ke segala penjuru dunia. Akhirnya ada yang ke utara, ada yang ke selatan, dan akhirnya beranak pinak, membuat keturunan mereka banyak kembali. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman siap? Apakah teman-teman siap menjadi anak yang beriman? Siap dong, Masya Allah. Apakah teman-teman siap menjadi anak salih? Siap. Iya, aku juga siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah teman-teman, itulah kisah yang bisa Bunda sampaikan tentang seorang nabi yang sangat penyabar. Nabi yang umurnya panjang ya dah. Iya, Masya Allah, dakwanya aja 950 tahun. Masya Allah, panjang umurnya dan luar biasa kesabarannya. Masya Allah, tidak ada kata yang bisa terucap dari lisan Bunda kecuali Nabi Nuh adalah nabi yang Allah beri
kelebihan kesabaran. Karena itu Nabi Nuh masuk ke dalam nabi-nabi yang mendapat julukan ulul azmi. Apa anda? Ulul azmi. Apa anda? Ulul azmi. Ulul azmi. Iya. Nabi-nabi yang mempunyai keistimewaan. Nah, Nabi Nuh ini karena kesabarannya yang luar biasa masuk dalam nabi-nabi yang disebut ulul azmi. Masya Allah. Teman-teman, siap yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari hawa nafsu Bunda sendiri, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga senantiasa mohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan Bunda, kekurangan Bunda, kekhilafan Bunda yang Bunda perbuat mulai dari awal kita bertemu sampai akhir kita bertemu. Baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak Bunda sengaja. Baik yang Bunda tampakkan maupun yang Bunda sembunyikan, dengan senantiasa mohon ampunan dan maaf dari Allah SWT. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah jumpakan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.